Selamat datang di aplikasi PMK Digital, platform inovatif untuk mendukung kegiatan monitoring, mengajar, dan belajar secara terpadu. Untuk mulai menggunakan aplikasi ini, silakan buka browser Anda dan akses alamat resmi kami di bit.ly/pmkbdigital. Setelah halaman terbuka, Anda akan langsung berada di tampilan awal aplikasi. Pada beranda, tersedia ringkasan fitur utama dan pintasan cepat menuju menu penting. Menu tentang aplikasi untuk mengetahui latar belakang inovasi, tujuan pengembangan, serta siapa saja pengguna utama aplikasi ini. Di bagian berita terkini, Anda bisa membaca informasi dan pembaruan terbaru seputar pendidikan dan fitur dalam aplikasi. Jika mengalami kendala atau memiliki masukan, gunakan menu pengaduan untuk mengirim laporan langsung ke tim pengembang. Jangan lupa kunjungi pedoman teknis, tempat Anda menemukan panduan lengkap penggunaan aplikasi bagi guru, kepala sekolah, dan siswa. Semua fitur ini dirancang agar mudah diakses dan digunakan, mendukung pembelajaran yang lebih terstruktur, efisien, dan menyenangkan. Klik mari berselancar untuk mulai jelajah aplikasi PMK Digital New Version. Untuk login ke menu kepala sekolah, masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin sekolah. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke dashboard kepala sekolah. Fitur Rekap Jurnal Mengajar dalam aplikasi PMK Digital New Version dirancang untuk membantu kepala sekolah memantau pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara digital, sistematis, dan berbasis data. Pada dashboard, pilih menu Rekap Jurnal Mengajar. Sistem akan menampilkan tabel rekap aktivitas mengajar guru berdasarkan data jurnal yang telah diisi oleh masing-masing guru. Fitur prasupervisi digunakan oleh kepala sekolah untuk melakukan pencatatan awal terkait rencana pelaksanaan supervisi kelas yang akan dilakukan kepada guru. Fitur ini menjadi bagian penting dalam proses supervisi akademik yang terencana dan terdokumentasi. Pada dashboard, pilih menu prasupervisi. Sistem akan menampilkan form isian instrumen prasupervisi. Kepala sekolah mengisi data sebagai berikut. Nama guru. Pilih dari daftar guru yang tersedia. Mengajar kelas. Masukkan nama kelas atau jenjang yang diajar oleh guru. Tanggal pelaksanaan. Tentukan tanggal rencana supervisi akan dilakukan. Kelengkapan administrasi. Cek dan tuliskan administrasi pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru. Misalnya, modul ajar, ATP, asesmen, DLSOL. Catatan. Berikan catatan tambahan terkait kesiapan guru atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum supervisi. Setelah semua data diisi lengkap, klik tombol kirim di bagian bawah form. Fitur supervisi digunakan oleh kepala sekolah untuk mencatat hasil observasi langsung terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelas. Pada dashboard, klik menu supervisi. Kepala sekolah akan diarahkan ke form isian supervisi. Isilah form berdasarkan hasil observasi langsung terhadap guru yang sedang mengajar. Form supervisi. Meliputi nama guru. Pilih nama guru yang disupervisi. Mengajar kelas. Tuliskan kelas yang diajar saat observasi berlangsung. Tanggal. Pelaksanaan. Masukkan tanggal dilakukannya supervisi. Pelaksanaan. Pembelajaran. Berikan rating 1-5. Kekuatan dalam pelaksanaan. Pembelajaran. Tuliskan poin-poin kekuatan kebaikan dari praktik mengajar guru yang diamati. Hal-hal yang perlu ditingkatkan. Catat aspek atau bagian dari proses pembelajaran yang masih memerlukan pengembangan, misalnya variasi metode, pengelolaan waktu, penguatan penilaian, DLL. Rekomendasi tindak lanjut. Berikan saran, arahan, atau langkah pengembangan yang perlu dilakukan guru setelah supervisi. Setelah semua bagian terisi, klik tombol kirim. Guru dapat mulai menggunakan aplikasi PMK Digital New Version dengan melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin. Setelah berhasil login, guru akan diarahkan ke dashboard guru yang berisi beberapa menu utama. Menu yang tersedia di dashboard guru. 1. Perangkat mengajar 2.
Jurnal mengajar 3. Media pembelajaran 4. Referensi pengembangan diri. Pada tampilan dashboard guru, klik menu perangkat mengajar. Guru akan diarahkan ke halaman pengelolaan perangkat ajar. Pada halaman perangkat mengajar terdapat pilihan, Kaldik, capaian pembelajaran dan alur. Tujuan pembelajaran, Prota, Prosem, modul ajar, modul P5, buku guru, dan buku siswa. Klik salah satu perangkat mengajar yang akan dipilih, misal modul ajar. Menu yang kedua yaitu Jurnal Mengajar. Klik menu Jurnal Mengajar untuk mencatat dan mendokumentasikan kegiatan mengajar setiap harinya. Di dalam menu Jurnal Mengajar, guru diminta untuk mengisi formulir yang mencakup beberapa data. Setelah semua kolom terisi, tekan tombol kirim untuk menyimpan jurnal ke dalam sistem. Menu ketiga yaitu Media Pembelajaran. Klik menu Media Pembelajaran. Guru akan diarahkan ke halaman pemilihan mata pelajaran, MAPEL. Tersedia beberapa kategori MAPEL jenjang SD. Klik salah satu mata pelajaran yang diinginkan. Setelah memilih mata pelajaran, akan ditampilkan media pembelajaran yang dapat digunakan guru. Menu yang keempat yaitu Referensi Pengembangan Diri. Untuk memperkaya wawasan, serta meningkatkan keterampilan dalam menyusun perangkat ajar dan media pembelajaran. Di dalam menu ini, guru akan menemukan beberapa referensi praktis, antara lain, membuat modul ajar menggunakan Canva Rewrite AI, yaitu panduan menyusun dan menyunting modul ajar secara otomatis dan menarik menggunakan fitur kecerdasan buatan dari Canva. Fitur ini mempermudah guru dalam merancang modul ajar yang terstruktur dan visual secara profesional tanpa memerlukan keahlian desain. Membuat media pembelajaran menggunakan Gamma AI, yaitu panduan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan presentasi dan konten visual pembelajaran yang kreatif, efektif, dan menarik bagi siswa. Referensi ini dapat diakses dalam bentuk tutorial video, dokumen panduan, atau tautan langsung ke platform yang digunakan, sehingga guru dapat belajar secara mandiri dan menerapkannya sesuai kebutuhan kelas masing-masing. Untuk bisa masuk ke dashboard siswa, masukkan user dan password yang diberikan admin. Setelah berhasil login, siswa akan diarahkan ke dashboard siswa yang memuat fitur-fitur pembelajaran digital untuk mendukung kegiatan belajar mandiri. Fitur-fitur utama dalam dashboard siswa meliputi literasi digital, menyediakan berbagai buku digital sebagai bahan bacaan tambahan untuk memperkuat kemampuan literasi siswa. Buku disusun berdasarkan jenjang dan tema pembelajaran. Bank soal, kumpulan soal latihan, berdasarkan mata pelajaran dan kompetensi dasar. Siswa dapat mengerjakan soal secara langsung dan melihat hasilnya sebagai bentuk evaluasi mandiri. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membantu siswa belajar dengan lebih mandiri, terstruktur, dan menyenangkan.